Selamat pagi 12 TKJ 2. Apakah semua sehat? Sehat. Yang di belakang bagaimana? Oke, puji Tuhan ya. Untuk memulai, sebelum kita masuk ke semua urutan penyampaian materi, saya minta kesediaannya Feby, minta tolong memimpin dalam doa. Teman-teman dan Bu Santi, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Feby. Oke, saya lihat memang di kelas kita ada banyak terbagi ya. Ada yang mengikuti pelatihan. Untuk itu, untuk presensi saya buat manual dulu, tidak LMS. Oke, itu untuk presensi. Saya lanjut untuk memberikan kata-kata motivasi. Kalau dari Bu Santi untuk kali ini, saya sampaikan jadilah berkat gitu ya. Jadilah berkat ke orang-orang sekitar Anda. Sebelum masuk ke materi yang hari ini, saya coba review. Mari kita review dulu tentang materi firewall. Nah, sebagai kalau diilustrasikan, firewall itu di kehidupan sehari-hari bisa diibaratkan seperti apa? Ada yang? Oke, silakan Alvin. Jadi firewall itu seperti waterdam jaringan. Jadi yang memfilter siapa yang bisa masuk ke dalam jaringan tersebut. Oke, good job Alvin ya. Jadi seperti yang kamu tahu, Posapam akan melihat siapa kira-kira yang berhak masuk ke SMK. Kalau dilihat dari siswanya, SMK Petra pasti tanpa ditanya langsung diperbolehkan, ya kan? Apakah masih ada yang ingin kalian tanyakan? Untuk itu, saya apakah bisa melanjutkan materi yang hari ini? Oke. Nah, hari ini sesuai dengan buku paket kalian, kita belajar tentang control panel hosting. Sebelum kita masuk ke definisi-definisi lebih lengkap, control panel ini adalah familiar, ya kan? Sebenarnya menurut kalian, control panel itu kita juga bisa melihat di PC, di laptop juga ada control panel. Sebenarnya fungsi control panel ini apa? Control panel berarti adalah pengaturan. Semua menu settingan ada di control panel. Tadi saya sampaikan tentang control panel hosting, saya sampaikan dulu kompetensi dasar yang harus kita pelajari. Jadi untuk control panel hosting, saya buat 2 kali pertemuan. Pertemuan hari ini kita fokus 3.3, mengevaluasi konsep control panel hosting, gitu ya. Jadi cara teori, konsep, cara kerja, manfaat, fungsi hari ini kita harus kuasai. Kemudian di pertemuan berikutnya baru kita melakukan konfigurasi. Katakan sebuah website ya. Sebuah website tidak bagaimana kira-kiranya caranya membuat sebuah website. Pertama, apakah misalnya website berarti yang dikatakan adalah bisa diakses oleh orang khalayak banyak, global. Jadi pertama adalah web designer akan mendesain dulu websitenya. Setelah dibuat sebuah website, nah kita harus memilih control panel untuk setting dari backend-nya. Kita juga harus menyewa yang namanya layanan hosting. Kemudian kita juga harus memiliki domain. Kemudian ada istilah hosting. Hosting adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. Itu seperti tadi kita sudah buat sebuah website offline, kemudian nanti kamu akan menyewa layanan hosting. Di situ akan ada data-datanya, akan terjalin pada database kalian. Definisi control panel hosting berarti kita akan mengatur keseluruhan mengenai yang ada pada website kita dalam arti global. Secara lengkap saya akan putarkan sebuah video yang akan menambah wawasan kalian tentang control panel hosting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pokok, yaitu tentang kontrol panel hosting dan juga salah satu contoh dari kontrol panel hosting itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya, kontrol panel hosting itu merupakan panel kontrol yang digunakan untuk melakukan pengaturan pada layanan web hosting yang meliputi ada manajemen file, database, domain, security software, dan juga konfigurasinya. Kemudian salah satu contoh dari kontrol panel hosting yang paling banyak digunakan yaitu adalah cPanel. Nah, apa itu cPanel? Itu merupakan salah satu kontrol panel hosting yang populer dipakai pada web hosting, yang merupakan sebuah kontrol panel web hosting berbasis Linux. Ini sedikit tampilan dari cPanel hosting. Kemudian hosting ini tuh berisikan berbagai fasilitas untuk mengatur semua fungsi dalam server dan menawarkan kemudahan untuk mengelola piranti lunak berbasis web untuk menyederhanakan proses penanganan server. Oke, saya stopkan ya. Saya tambahkan dari slide aja. Nah, dari video yang ditampilkan tadi, kita sudah melihat definisinya tadi sudah dilengkapi ya, meskipun saya sudah sampaikan di awal. Kemudian tadi ada terlihat cPanel, kalian lihat ya, bukan hanya cPanel. Jadi jenis-jenis atau contoh-contoh aplikasi kontrol panel itu ada banyak. Ada cPanel, ada Flash gitu ya, dan saya sarankan kita akan mencoba nanti minggu depan adalah konfigurasi EHCP ya, Easy Hosting Control Panel. Kita proses pembelajarannya adalah berbasis masalah, problem learning. Nah, yang pertama kita harus menentukan tadi untuk aplikasinya saya sarankan adalah EHCP. Tapi kalau kalian misalnya pengen mencoba yang lain Bu, yang cPanel, silakan. Ada di LKPD. Saya minta kalian bekerja secara kelompok ya, secara acak aja, sesuai dengan yang sebelahnya, maksimal 3 orang, mencari, berdiskusi, menyelesaikan 2 permasalahan. Yang pertama, tadi saya sudah bahas tentang domain, tentang hosting, tentang kontrol panel hosting. Nah, coba kalian uraikan hubungannya yang 3 itu apa. Kemudian tadi kita harus tahu bagaimana cara memilih layanan kontrol panel hosting ya, boleh di browsing, boleh menggunakan HP, gadget sendiri, boleh menggunakan PC yang ada di lab. Saya minta nanti membacakan hasil diskusinya ke depan. Kemudian yang lain tetap mengumpulkan ya. Oke, kita mulai deh. Karena teman kalian sudah, saya persilakan kelompoknya Alex sama Marcel untuk membacakan hasil pengerjaan LKPD 1-nya. Baik, selamat pagi Bu Santi dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan kontrol panel. Untuk soal yang nomor pertama di sini, domain merupakan nama alat dari website, sedangkan hosting adalah media meletakkan file website seperti gambar, video, skrip website, serta database. Serta kontrol panel merupakan alat penyedia layanan web hosting yang bertujuan mempermudah pengoperasian website. Jadi di sini domain itu diibaratkan seperti alamatnya, sedangkan hosting itu tanahnya. Sedangkan website itu seperti rumah, dan pengoperasiannya itu bisa menggunakan kontrol panel. Oke, saya tambahkan misalnya tempat kontrol panel hosting itu adalah websitenya, rumahnya. Ibarat misalnya, kalau kamu makan di tempat makan, ya kan? Kira-kira kalau kontrol panel hosting itu letaknya di mana? Di dapur, ya kan? Kalau kita makan di restoran, yang kita nikmati adalah hasil jadinya. Nah, bagaimana makanan yang tersedia itu diatur?
tentunya adalah di dapur, memotong, memasak, membakar dan yang lain-lain, ya kan? Proses ya apa caranya biar tampilannya seperti yang kita nikmati, gitu ya. Yang kedua, Untuk soal nomor 2, untuk menilai control panel hosting, tipsnya adalah satu, antarmuka pengguna yang mudah dikelola. Control panel harus menyediakan antarmuka pengguna yang mudah dikelola sehingga pengguna dapat mengelola semua aspek dari hosting mereka dengan mudah. Yang kedua, memiliki dukungan dan forum. Jika panel kontrol dipasang di server, pengelolaan layanan dilakukan oleh control panel itu sendiri dan sangat penting untuk mendapatkan support jika ada masalah. Untuk yang ketiga, yang terakhir, fitur dan dukungan perangkat lunak. Control panel mendukung semua perangkat lunak atau fitur yang diperlukan yang harus di-install di server. ya kembali lagi, server yang kamu pilih apa? Kalau servermu Linux, berarti carilah control panel yang bisa support pada Linux, ya kan? Ya kalau Windows, nah alangkah baiknya kalau misalnya bisa dua-duanya, bisa antar mukanya, bisa multi gitu ya, bisa di Windows, bisa di Linux. Kemudian cari juga yang support dengan aplikasi yang akan kamu butuhkan. Kemudian tadi ada dukungan forum. Nah, jika sewaktu-waktu kamu ada kendala, jadi bisa dibantu oleh provider yang akan kamu sewakan. Oke, berikan applause untuk kelompoknya Alex dan Marcel. Sampai di sini tadi di refleksi kita sudah sampaikan, kita ulang lagi deh untuk refleksi apa yang kita sudah pelajari. Control panel adalah pengaturan yang tentang yang kita tampilkan pada website, gitu ya. Kemudian tadi aplikasi kita sepakati adalah EHCP, konfigurasinya minggu depan. Silakan membawa flash disk. Kemudian ISO-nya saya bebaskan. Yang kalian kan lebih seneng yang Debian 11, silakan. Saya rasa cukup untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, biar kita akhiri. Saya minta kesediaan untuk memimpin doa. Silakan Hansen. Teman-teman, mari kita berdoa. Saya akan pimpin bahwa sesinya sebenarnya. Oke. Terima kasih Hansen. Terima kasih guys, gitu ya. Kita berikan applause untuk semuanya deh.